Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bu Ratna dalam mata pelajaran Praktikum Akuntansi Lembaga kelas 11. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang akuntansi kewajiban daerah. Siap? Mari kita lanjutkan. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menganalisis pencatatan transaksi kewajiban daerah dengan indikator pencapaian kompetensi, menelaah klasifikasi kewajiban daerah, dan menganalisis pencatatan transaksi kewajiban daerah. Kemudian KD yang kedua, yaitu KD keterampilan, melakukan pencatatan transaksi kewajiban daerah dengan indikator pencapaian kompetensi, melakukan pencatatan transaksi kewajiban di SKPD, dan melakukan pencatatan transaksi kewajiban di PPKD. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini diharapkan peserta didik mampu 1. Menelaah kewajiban daerah dalam 2 klasifikasi dengan tepat, 2. Menganalisis pencatatan transaksi kewajiban daerah di SKPD dan PPKD dengan cermat, 3. Melakukan pencatatan transaksi kewajiban di SKPD pada 3 jurnal standar dengan benar, 4. Melakukan pencatatan transaksi kewajiban di PPKD pada 4 jurnal standar dengan benar dan akurat. Berikutnya, peta konsep materi akuntansi kewajiban daerah. Yang pertama kita nanti akan membahas definisi dan klasifikasi kewajiban daerah. Kemudian kita juga akan belajar tentang pencatatan transaksi kewajiban daerah yang meliputi transaksi pencatatan kewajiban di SKPD dan pencatatan transaksi kewajiban di PPKD. Mari kita memasuki materi yang pertama, yaitu definisi kewajiban daerah. Apa yang dimaksud dengan kewajiban daerah? Kewajiban daerah merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Nah, kewajiban ini bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan. Berikutnya yaitu klasifikasi kewajiban daerah. Kewajiban daerah dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan jatuh temponya. Yang pertama, kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar pada waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Dalam kewajiban jangka pendek ini, contohnya ada utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang perhitungan fisik ketiga, dan bagian lancar utang jangka panjang. Dan ada jenis yang lainnya. Kemudian, klasifikasi jenis yang kedua adalah kewajiban jangka panjang, merupakan kewajiban yang diharapkan dibayarkan dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Contohnya, utang dalam negeri sektor perbankan, utang dari lembaga keuangan bukan bank, utang dalam negeri obligasi, dan lain-lain. Nah, berikutnya kita akan memasuki materi pencatatan transaksi kewajiban daerah. Pencatatan kewajiban daerah dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pencatatan kewajiban di SKPD dan pencatatan kewajiban di PPKD. Mari kita lihat bagaimana transaksi kewajiban di SKPD. Pencatatan transaksi kewajiban di SKPD terdiri atas pencatatan saat terjadinya utang dan pembayaran utang. Berikut ini bentuk jurnal standar atas pencatatan transaksi kewajiban di SKPD. Yang pertama, transaksi pengakuan terjadinya utang ketika belum dilakukan pelunasan. Nah, ada 2 pendekatan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban. Kita cukup memilih salah satu dari 2 jenis pendekatan ini. Ketika kita memilih pendekatan aset, kita mengakui persediaan kita bertambah di debit dan utang kita bertambah di kredit. Ketika kita melakukan dengan pendekatan beban, maka kita mengakui beban di debit bertambah dan utang belanja di kredit bertambah. Kemudian, transaksi yang kedua yaitu pembayaran atau pelunasan utang dengan mekanisme UP atau uang persediaan, TU atau tambahan uang persediaan, dan GU atau ganti uang persediaan. Ketika pembayaran atau pelunasan, kita mencatat dalam 2 jurnal, yaitu jurnal LO dan jurnal LRA. Pada jurnal LO, kita mengakui adanya pengurangan utang belanja di kredit dan
pengeluaran kas di bendahara pengeluaran kita taruh di kredit. Kemudian untuk jurnal LRA, kita mengakui belanja kita berkurang di debit dan ada perubahan SAL sebagai ganti dari kas yang keluar, yaitu di kredit. Kemudian transaksi yang ketiga adalah pencatatan pembayaran atau pelunasan utang dengan mekanisme LS atau langsung, biasanya melalui SPPD. Nah, dalam pelunasan atau pembayaran dengan mekanisme LS ini, pemerintah daerah juga mencatat melalui dua jurnal, yaitu jurnal LO dan jurnal LRA. Yang pertama, untuk jurnal LO, utang belanja di debit karena berkurang setelah pembayaran. Kemudian untuk kreditnya kita menggunakan RKPPKD, yaitu di kredit. Kemudian untuk jurnal LRA, kita mendebit belanja dan mengkredit perubahan SAL. Nah, untuk lebih memahami materi tentang pencatatan jurnal standar di SKPD untuk materi akuntansi kewajiban daerah, mari kita lihat contoh kasus berikut. Contoh kasus yang pertama tentang transaksi kewajiban SKPD. Pada tanggal 9 April 2021, SKPD Dinas Pendidikan menerima alat tulis kantor dari supplier senilai Rp5 juta yang dibuktikan dengan berita acara serah terima barang, tetapi barang tersebut belum dibayar. Perintahnya, analisis transaksi di atas, kemudian buatlah pencatatan pada jurnal LO dan jurnal LRA yang diperlukan. Nah, mari kita ingat jurnal standar yang sebelumnya sudah kita pelajari, bahwa ketika kita melakukan pencatatan penerimaan barang, yang dicatat adalah kita mencatat di jurnal LO saja dan belum perlu mencatat di jurnal LRA atau jurnal pelaksanaan anggaran karena belum ada aliran kas yang keluar atau masuk. Maka kita buat jurnal finansial atau jurnal LO tanggal 9 April 2021. Jika kita menggunakan pendekatan beban, maka di debit beban ATK senilai 5 juta dan kreditnya utang belanja bahan habis pakai di kredit 5 juta. Kemudian ketika kita menggunakan pendekatan aset, kita mengakui persediaan ATK bertambah di debit 5 juta dan utang belanja bahan habis pakai di kredit 5 juta rupiah. Nah, karena tidak ada jurnal LRA yang perlu dibuat oleh SKPD, maka kita tidak perlu memasukkan transaksi ini ke dalam jurnal LRA. Contoh kasus yang kedua adalah pada tanggal 11 April 2021, SKPD Dinas Pendidikan membayar alat tulis kantor atas penerimaan ATK sebelumnya, yaitu tanggal 9 April 2021 senilai 5 juta dengan menggunakan mekanisme UP atau uang persediaan. Perintahnya, analisis transaksi di atas, kemudian buatlah pencatatan pada jurnal LO dan jurnal LRA yang diperlukan. Nah, dalam transaksi ini, kita atau SKPD Dinas Pendidikan melakukan pembayaran atas transaksi sebelumnya. Jika transaksi sebelumnya kita hanya mencatat di jurnal LO karena tidak ada aliran kas, maka di transaksi yang kedua ini kita mencatat di dua jurnal, yaitu LO dan LRA, untuk mengakui pengurangan utang dan pengeluaran kas. Nah, jurnal finansial atau jurnal LO untuk transaksi 11 April yaitu utang belanja bahan habis pakai di debit 5 juta dan kas di bendahara pengeluaran 5 juta di kredit. Kemudian untuk jurnal pelaksanaan anggaran atau jurnal LRA, kita tinggal mengganti kas di bendahara pengeluaran dengan perubahan SAL. Nah, tanggal 11 April 2021, belanja ATK di debit 5 juta dan perubahan SAL di kredit 5 juta. Kita memasuki contoh transaksi kewajiban SKPD yang ketiga pada tanggal 19 April 2019, SKPD Dinas Pendidikan membeli 5 unit komputer dari vendor senilai 35 juta.
Pembayaran dilakukan dengan mekanisme LS atau langsung setelah SPPD keluar, yaitu tanggal 25 April 2019. Perintahnya, analisis transaksi di atas, kemudian buatlah pencatatan pada jurnal LO dan jurnal LRA. Nah, analisisnya begini. Tanggal 19 April kita menerima atau membeli 5 unit komputer. Namun, pembayarannya dilakukan pada tanggal 25 April. Jadi, untuk tanggal 19 April kita hanya mengakui adanya penambahan aset berupa komputer dan belum dilakukan pencatatan pada jurnal LRA. Kemudian untuk tanggal 25 April kita memerlukan pencatatan di jurnal LO dan juga jurnal LRA karena terjadi aliran kas keluar untuk membayar utang tanggal 19 April. Kita lihat jurnal LO atau jurnal finansial. Pada saat penerimaan barang, kita hanya perlu mencatat jurnal RO 19 April, peralatan dan mesin berupa PC atau personal komputer di debit 35 juta dan juga utang belanja modal peralatan dan mesin PC di kredit 35 juta. Jurnal saat pembayaran, masih jurnal LO, 25 April. Utang belanja modal peralatan dan mesin 35 juta dan RK PPKD karena kita menggunakan mekanisme LS di kredit 35 juta rupiah. Kemudian untuk jurnal pelaksanaan anggaran atau LRA, belanja modal pengadaan komputer atau PC di debit 35 juta dan juga perubahan SAL di kredit 35 juta rupiah. Memasuki jenis transaksi yang kedua, yaitu transaksi kewajiban di PPKD. Kita lihat bagaimana jurnal standar dari transaksi kewajiban di PPKD. Pencatatan transaksi kewajiban di PPKD terdiri atas penerimaan utang, pembayaran utang, dan reklasifikasi utang atau kita sebut pengembalian utang dari pihak lain yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu akuntansi kewajiban dan akuntansi pembiayaan. Nah, berikut ini jurnal standar pencatatan transaksi kewajiban di PPKD. Untuk jurnal standar ini, kalau kalian masih mengingat materi sebelumnya tentang pembiayaan, penerimaan pembiayaan daerah, materi tentang akuntansi pembiayaan daerah, maka jurnal standar di PPKD untuk kewajiban daerah ini sama dengan jurnal standar di pembiayaan daerah. Yang pertama adalah saat penerimaan pembiayaan. Kita membuat jurnal LO dan jurnal LRA. Di kas daerah untuk LO dan kewajiban jangka panjang di kredit. Kemudian untuk jurnal LRA, perubahan SAL di debit dan penerimaan pembiayaan di kredit. Transaksi yang kedua saat pembayaran bunga kewajiban. Untuk jurnal LO-nya, beban bunga di debit dan kas di kas daerah di kredit. Kemudian untuk jurnal LRA-nya, bunga utang di debit dan perubahan SAL di kredit. Kemudian jenis transaksi yang ketiga adalah saat pelunasan kewajiban. Jurnal LO-nya, kewajiban jangka panjang di debit dan kas di kas daerah di kredit. Kemudian untuk jurnal LRA-nya, pengeluaran pembiayaan di debit dan perubahan SAL di kredit. Yang terakhir saat reklasifikasi utang atau pengembalian utang kepada daerah, yaitu debitnya kewajiban jangka panjang, kemudian kreditnya bagian lancar kewajiban jangka panjang. Untuk lebih memahami pencatatan kewajiban daerah pada PPKD, mari kita simak bersama contoh kasus dan pembahasan berikut ini. Contoh kasus yang pertama, tanggal 2 Februari 2019, PPKD pemerintah Kabupaten Temanggung menerima nota kredit yang menunjukkan telah masuknya uang ke kas daerah senilai 80 juta. Perintahnya, analisis transaksi di atas, kemudian buatlah pencatatan pada jurnal LO dan jurnal LRA yang diperlukan. Nah, mari kita analisis bersama. Pemerintah daerah menerima nota kredit. Ada aliran kas masuk ke rekening kas daerah. Maka, kita mengakui adanya penambahan kas daerah di debit, kemudian
aliran masuk itu berasal dari nota kredit, yaitu utang. Nah, maka utang bertambah di kredit. Mari kita lihat bagaimana jurnal finansial atau jurnal LO-nya. 2 Februari 2019, kas di kas daerah debit 80 juta dan utang dalam negeri sektor perbankan di kredit sebesar 80 juta rupiah. Kemudian jurnal pelaksanaan anggarannya atau LRA 2 Februari 2019 perubahan SAL bertambah di debit 80 juta rupiah, kemudian pinjaman dalam negeri dari bank senilai 80 juta rupiah di kredit. Berikutnya contoh transaksi yang kedua untuk kewajiban PPKD tanggal 27 Februari 2021 SK PPKD Pemerintah Kabupaten Temanggung menerima kembali pinjaman yang telah diberikan kepada perusahaan daerah atau Perusda Aneka Usaha sebesar 100 juta rupiah. Analisis transaksi di atas, kemudian buatlah pencatatan pada jurnal LO dan jurnal LRA yang diperlukan. Nah, di sini disampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Temanggung menerima kembali pinjaman yang telah diberikan. Artinya, pinjaman itu dahulu dicatat sebagai piutang, maka pada kesempatan ini kita mengakui bahwa adanya pengurangan piutang dan bertambahnya kas dari hasil penerimaan kembali pinjaman tersebut. Mari kita lihat bagaimana jurnal finansialnya. Jurnal LO 27 Februari, kas di kas daerah bertambah 100 juta rupiah di debit dan bagian lancar tagihan pada BUMD di kredit bertambah 100 juta rupiah. Kemudian untuk jurnal LRA atau pelaksanaan anggarannya. Perubahan SAL di debit bertambah 100 juta rupiah dan penerimaan kembali pemberian pinjaman kepada Perusda Aneka Usaha di kredit bertambah 100 juta rupiah. Terakhir, contoh transaksi kewajiban yang ketiga. PPKD Pemerintah Kabupaten Temanggung membayar pokok utang pinjamannya kepada Bank Jateng yang telah jatuh tempo sebesar 40 juta rupiah. Untuk pembayaran kewajiban jangka panjang ini diterbitkan SP2DLS atau langsung pada 21 Agustus 2021. Analisis transaksi di atas, kemudian buatlah pencatatan pada jurnal LO dan jurnal LRA yang diperlukan. Nah, dari transaksi ini kita tahu bahwa kita membayar utang, artinya utang kita yang dahulu berkurang. Nah, dari berkurangnya pembayaran utang itu, sebaliknya kas kita juga berkurang karena untuk melakukan pembayaran utang. Jadi jurnal finansialnya, utang dalam negeri sektor perbankan Bank Jateng berkurang di debit 40 juta rupiah dan kas di kas daerah berkurang di kredit 40 juta rupiah. Kemudian untuk jurnal finansial atau jurnal pelaksanaan anggaran atau jurnal LRA, pengeluaran pembiayaan, pembayaran pokok utang kepada lembaga keuangan Bank Jateng berkurang di debit 40 juta rupiah dan perubahan SAL berkurang di kredit 40 juta rupiah. Nah, demikianlah tadi materi tentang akuntansi kewajiban daerah di SKPD dan juga PPKD. Semoga anak-anak semua bisa memahami materi ini dengan baik dan bisa menambah wawasan kalian. Nah, untuk selanjutnya silakan jika ada hal-hal yang belum diketahui, bertanyalah kepada guru dan lakukan latihan dengan mengerjakan LKPD yang sudah disediakan oleh guru untuk menambah pemahaman kalian. Kalian bisa berdiskusi dengan teman satu kelompok dan juga bertanya kepada guru jika ada kesulitan yang dilakukan. Semoga ilmu kita bermanfaat. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat. Salam sukses selalu. Saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.